Hey, what's up guys, One Glove TV. Jadi ini video spesial buat teman-teman FPV gua. Jadi di saat kalian udah menguasai drone racing, ada satu hal lagi yang perlu kalian kuasain, yaitu attitude. Yuk kita ngobrol. Minuman lo beda soalnya Cheers. ya. Kan nggak bisa Oh iya, oke. Truk. Alright, kita buka masker ya. pakai masker. Pakai dulu dong. Oke. Oke guys, jadi di sini tuh gua bareng Om Anton FPV. Apa kabar Om Anton? Baik. Yoi, terus tuh. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum kenal Om Anton adalah Om Anton ini bermain FPV. Sejak kapan sih lu main FPV? Dari sekitar 2017 lah ya. 2017. 2017. Berarti duluan lu apa duluan gua? Duluan gua lah jelas. Jadi duluan? Duluan gua tetap. Oh, duluan lu. Oke. Gua siap. ngeliat video lo tuh di SDC awalnya. Gitu. Lo yang sebenarnya lo yang menginspirasi gua, Bro. Sebenarnya. Widih, siap. Iya, Thank you, benar thank you. banget. Thank you lo. Iya. Kalau emang ada teman-teman FPV di sana video gua berguna untuk menginspirasi ya syukur-syukur Iya. gitu. Cuman harus ambil yang baik-baiknya, Positifnya. positifnya yang buruknya jangan. Jangan. Gitu. Oke, jadi di video kali ini tuh gue pengen ngebahas tentang bagaimana cara bermain FPV yang benar. Bukan dalam artian lo harus nguasain drone ya, karena kalau Pasti menurut bisa lah ya. kalau menurut gue teman-teman FPV itu udah pasti tahu cara bermain drone yang beneran. Cuman ada satu kadang Miss. yang mungkin nggak terlalu apa ya? Penting. Nggak terlalu penting bagi orang dan nggak mungkin entah bagi dia nggak penting atau emang pura-pura nggak tahu gitu. Iya, Ngerti nggak? Jadi iya. mungkin dia tahu tapi udahlah gitu loh. Iya, cuek aja lah ya. Iya, jadi Yang penting bisa dapetin footage. iya, gitu. jadi gue kemarin tuh habis balik dari Bandung terus dapat DM gitu dari Om Anton yang dimana tempat biasa mainnya dia, mungkin kalau bahasa remannya ini kali kayak lapak gue nih gitu ya kan, lapak gue. Terus banyak orang main tiba-tiba. Iya kan? Iya sih. Tapi kalau misalnya banyak main sih, ya itu kan sebenarnya kan lo harus tahu juga, Bro. Sebenarnya pas ketika Oke. lo main ke tempat orang, Ngobrolnya ke kamera sambil. Gitu. Iya dong. Oh iya. Kamera mana nih? Itu main kameranya. iya. Jadi ketika lo main Ah. ke tempat orang, Mhm. itu kan lo ibaratnya kayak lo masuk rumah orang nih. Hmm. Nah, ibaratnya lo pasti kecil, lo pasti diajarin tata krama juga kan. Karena kayak Seenggaknya- misi-misi gitu ya. Ya, seenggaknya gue juga nggak pengen di kayak semacam, oh ya apa-apa mesti izin, kagak lah. Gue juga Oke. bukan punya tempatnya. Siapa gue juga Iya, iya. tempat-tempat siapa gitu Iya, kan. iya, iya. Bebas-bebas aja seenggaknya. Kan gue nggak tiap hari main nih. Gue Aha. cuman main itu paling hari Sabtu Minggu lah ya. Weekend. Nah, pas ketika gue pengen main dan gue pengen main dan itu nggak bisa, itu kan Kurang ajar gitu. Ya. gue pengen ini lu sensor tit gitu ya. Jadi yang gue Gitu, tanggap gitu. sebenarnya di sini itu bukan Om Anton merasa terganggu tempatnya Enggak. dimainin orang. Cuman enggak, iya. di setiap tempat itu pasti ada cara bermainnya. Gitu. Jadi kayak misalkan let's say waktu dulu lu ingat gak sih yang kata tempat gue Senayan jadi gini sebenarnya yang harus digarisbawahi itu adalah Iya. tempat yang dimana kita bermain itu sebenarnya bukan emang punya kita gitu. Iya. Cuman secara nggak langsung lo sama aja kayak ngegangguin, ngerti nggak sih? Kayak ngeganggu kan? Iya, benar. Seharusnya kan kalau yang benar itu adalah di saat lo mau main ke let's say lo mau main ke tempat gua, yang dimana sebenarnya itu bukan punya gua Senayan. Cuman kan karena gua biasa main di situ, Betul. lo tinggal kontak gitu misalkan, Iya. Om gua mau main Senayan ya gitu. Oke. Karena sebagian itu ada yang kontak gue dan gue pasti kalau emang gue bisa Pasti gue balas, ya? ikutan. Atau kalau emang gue nggak bisa gue paling tinggal bilang oh ya oke yang penting lu main jam segini. Nanti kalau ada yang tukang sapu jangan main dulu bla 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 bla, that's it gitu simpelnya. Lu kan ibaratnya lu udah tahu situ dan lu tahu kondisi situ Iya, gimana iya. kan, tahu jam-jamnya gitu kan lu. Misalnya ada kayak tukang sapu ya ibaratnya lu jangan dulu deh. Iya, misalnya karena gitu ngeganggu kan. dia jam Ngeganggu, kerja. betul, Karena sebenarnya yang punya tempat sebenarnya tukang sapu Tukang itu loh. sapunya sebenarnya bukan kita kan. Karena dia kerja di situ kan. Iya, bukan kita sih sebenarnya. Iya, nah jadi banyak teman-teman FPV sekarang tuh kayak kurang peduli gitu akan hal kecil kayak gitu gitu. Let's say kayak waktu ingat nggak sih yang main di Ancol? Oh, yang pas kita main di Ancol itu ya. Lu main gua mau di Iya, Ancol kan gua kontak Om Denny tuh. Gua bilang Om Den, gue sama Om Anton sama siapa lagi kita di waktu itu? Tommy ya? Sabun sama Sama Tommy. Oh, Tommy Enggak. sama Vita. Iya, enggak yang kita pas main berdua.
Tommy doang ya bertiga. Terus gue bilang, Om Den, gue numpang main ya di Ancol. Padahal sebenarnya technically-nya itu Ancol itu punya Om Denny. Betul. Cuman karena kita tahu Om Denny sering main di situ dan tim-timnya sering main di situ. Paling nggak kita misi-misi. Betul. Itu juga sebenarnya cuman ibaratnya kita juga nggak minta izin sebenarnya. Kita cuman bilang ya, kayak gue mau main di sini nih, gimana nih ada aturannya kan? Apa? Betul. Kira-kira ada yang do's and don't-nya misalnya. Iya, betul. Apa lu boleh main di sini, lu nggak boleh main di sini. Kali aja kan kita pendatang baru, lu langsung main, tiba-tiba ternyata itu nggak boleh main dan lu akan mengakibatkan orang-orang yang sering main di situ nggak bisa main kan. Itu yang apa? Kalau yang ditakutin cuma itu kan. Sampai disayangkan sih gitu kalau sampai nggak bisa main lagi kan gitu. Nah sedangkan spot ini kan ibaratnya kayak ini Glob, kayak susah lah lu di Jakarta kan dapat spot itu kan nggak gampang cari kayak ke kopi kafe apa tempat lu kopi tempat kan kopi itu bisa main itu enggak ya kan enggak kan kecuali di Cozy kan lu bisa main Cozy emang tempat main terbang kan beda main sorry ya kalau spot kan ya apalagi di tempat BSD Jakarta gitu kan udah susah. Dulu sih gue ingat banget kalau pas gue dulu tuh di Tangerang itu cuman gue bertiga. Siapa aja? Gue dulu ada namanya Ijaz, kenal gak lu? Ijaz sama Om Sam tuh yang apa? Main drone juga sih dia. Oke. Yang dulu pas di balai kota ada res, dia kan sempat ada tuh. Nah, ibaratnya dia, gue dulu main cuma bertiga tuh. Gue main cuman bertiga, gue bisa main di mana aja tuh Glob. Nyari orang yang main FPV kan dulu kan setengah mati Glob ya kan. Nggak sebanyak sekarang. Di mana lu dulu belum main sama gue ya? Gue belum kenal lu malah. Iya. Kan dulu gue balas gue DM lu kan lu nggak balas. Pernah emang ya? Kan susah kalau artis kan susah. Jadi mesti jauh-jauh hari lah gue booking gitu kan. Whatever. Oke, jadi sebenarnya masalah yang kemarin itu sebenarnya adalah puncaknya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi si Om Anton ini pernah curhat sebelum kasus yang kemarin itu rame banget. Sebelumnya itu udah pernah juga ada keramaian. Betul. Yang dimana sempat udah Om Anton tegor gitu. Karena bagi Om Anton itu waktu yang keramaian pertama itu sebenarnya agak terlalu ramai sih. Ramai dalam artian untuk kawasan seperti daerah itu. Betul. Maksimal tuh 5 mobil Glob di situ. Maksimal 5 mobil. Oke, mendingan gini deh Om Anton. Karena semua orang udah tahu tai, ya sama kan? Jelek banget ya. Iya, lu tahu tai nggak sih? Itu Omovi tuh yang. Oke, karena orang udah pada tahu tai nih. Sekarang lu jabarin deh, gimana caranya bermain yang benar di tai gitu. Kalau di tempat di tai ya, sebenarnya. Kalau di tai itu sebenarnya gampang sih sebenarnya. Lu masuk sebenarnya nggak apa-apa, tapi asal nggak boleh pasang gate. Nggak boleh banyak-banyakin mobil, maksimal 5 mobil itu udah maksimal, batas maksimal banget ya, itu udah rame banget kan. Terus paling nggak boleh gelar yang apa kayak tenda-tenda itu nggak boleh. Mungkin kayak bangku, meja gitu nggak minimalisin ya? Iya, jadi seenggaknya tuh kan kalau lo lihat di taman itu kan lu ada jalan di situ. Nah, yang gue denger dari security di situ, owner tuh galak banget. Gitu. Nah, dia akan resein apapun akan dikasusin sama si orang ini nih. Kalau sampai dia tahu nih ada orang main di situ, ada kerumunan di situ, ya udahlah, orang dia big boss, kelar lah. Nggak ada tempat main lagi. Udah habis. Seenggaknya ketika lo ngobrol sama orang-orang daerah situ yang udah tahu, bisa dikasih tahu nih kapan jamnya lo bisa main ya, gitu kan. Kapan? Kayak pas lagi waktu kita main pagi-pagi itu Glob. Iya, yang gue kontak lo. Glob, kalau lo waktu itu kalau nggak salah enak jam segini nih bisa main nggak nih kira-kira. Nah itu kan gue bisa tahu nih, oh jam segini nih bisa main, bisa enggak gitu kan. Dan gue ini kan kayak ngasih suggest gitu ke lu, enaknya gue parkir di luar nggak kan, karena waktu itu kayaknya ada 4 mobil ya kan, cuman karena gue sedikit khawatir makanya gue bilang sama Om Anton, gimana kalau beberapa mobil taruh di McD, selebihnya betul. Masuk ke dalam. Terus cuman kata Om Anton nggak apa-apa asal jangan maksimal 5 mobil. Kemarin akhirnya 3 mobil ya, jadinya kita masuk mobil sama 1 motor Om Eko. Ya maksud gue sebenarnya simple sih, nggak usah ini aja sih, sebenarnya yang penting tuh respect aja. Terus ya udah saling menghargai satu sama lain. Jadi cheers dulu biar nggak usah tegang. Kalau udah kayak gini nih udah. Sana. Iya. Jadi kalau yang gue lihat sekarang ya Glob ya. Gue nggak tahu pas lagi di zaman lu modelnya kayak gimana, tapi pas
Kan tua banget. kalau di lu kan udah senior banget nih dan lu pasti udah tahu kan apa model-modelnya gimana kan. Lu dekat gak sih nanti? Enggak lanjut, enggak usah dekat. Oke. Kalau pas zaman lu dulu, zaman kita dulu itu kan tahu semua nih. Waktu itu main di Buperta, itu kan pasti akan kontak ke orang situ untuk masuk mainnya di mana sih kayak gitu kan. Nah, sekarang tuh udah nggak ada sama sekali bro. Beda gitu sih, beda udah sih. Nggak ada sama mungkin, sekali. Ya mungkin karena kurang ngobrol aja sih, maksudnya Mau yang dicari apa sih kayak gitu, gue bingung deh kayak gitu tuh apa sih, footage atau apa sih? nggak tahu ya. Nggak mungkin sama halnya kayak dulu gue juga lagi seneng-senengnya gitu, cuman kan emang nggak ada momen-momen yang kayak sekarang gitu loh. Kalau dulu kan main-main aja gitu loh, ada footage ya footage, you share bareng gitu. Kan kalau sekarang kan lebih ke orang duluan gitu, ngerti nggak sih? Duluan dalam artian punya konten dan apapun gitu loh. Jadi ya gimana? Cuman ya gue main, gue lagi bisa, gue bikin konten, ya udah, that's it. Iya. Cuma ya itu buat having fun, buat hobi kan, buat hobi ini kan buat Enggak having sih. fun dong. Gue cari duit juga. Oh iya. Sorry. Oke, pokoknya gitu aja sih kalau menurut gua ya. Jadi kita harus saling respect each other gitu loh. Gue salutnya gini sama lo. Jadi lu tuh merasa terusik yang dimana yang biasa tempat lu bermain itu rame gitu ya. Dan lu akhirnya negor. Gue sih salut karena gini, nggak semua orang negor langsung gitu, karena beberapa. Iya, dalam artian gini, misalkan lu nggak suka sama orang, nggak suka sama orang. Misalkan ya nggak suka sama orang, terus tapi nyuruh orang terus bilangin ke A, B, jadinya nggak directly gitu. Kalau lu kan direct nih, ya kan? Betul nggak? Oke. Iya. Jadi lewat orang. Iya, maksud gue lu langsung gaspol gitu sih. Gue salut sih. Maksudnya nggak mungkin abis ini lu dibenci orang atau lu disuka orang. Gue pasti kan dibenci sih. Nggak, bodo amat sih. Maksud gue gini, abis ini lu dibenci orang atau nggak disukain orang, karena antara dua itu ya, lu dibenci orang atau disukain orang gitu. Kalau orang yang berpikir positif sih harusnya dia terima gitu apa yang lu maksud. Cuman emang mungkin karena penyampaian orang beda-beda. Iya. Ya udahlah, yang penting dapat poinnya aja gitu loh. Tapi ya lu salah satu berani lah untuk negor orang kayak gitu. Harusnya yang lain contoh sih, kalau emang nggak suka tegur aja gitu, nggak usah nyuruh yang lain-lain. Ibaratnya kayak yang nggak lu serak, ya udah langsung. Ya, gitu. Gentle aja, hadepin gitu kan. Iya. Jangan cuci tangan terus, Pak. Kita kan harus cuci tangan. Bukan, dalam konten lain, dalam konteks lain maksud gua. Kalau cuci tangan kita harus. Oh iya. Cuci tangan. Iya, jadi maksud gua yang digarisbawahi dari obrolan ini adalah yang sering tadi gue bilang adalah kita harus respect. Kalau emang mau main di tempatnya, let's say Om Anton, Tai, ya paling enggak kita udah tahu Instagram masing-masing, ya tinggal Om Anton, gue mau main situ, enaknya gimana ya, kapan ya? Misalkan emang Om Anton bisa, pasti ditemenin. Nggak mesti ke gue juga, ibaratnya gue bukan siapa-siapa. Iya, paham. Maksud gue, oke, kita balik. Misalnya let's say kita mau main di Ancol. Kontak Om Denny atau Om Rabun FPV. Om Rabun, gue main di Ancol ya. Gimana nih? Iya, misalkan gue main di sini ya di belakang. Misalkan dia emang nggak bisa, dia pasti bilang kayak kemarin waktu itu. Yo Om, gue nggak bisa kalau hari kerja nguli bla 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 gitu kan. Oh iya udah, gue main ya gitu. Oke, that's it. Betul. Paling enggak respect lah ya. Paling enggak misi-misi. Sama kayak waktu itu gue sempat main di Roto Riot sana main. Gue pasti izin sama Om Baling Sopan FPV gitu. Klub ada gue satu lagi klub yang apaan lagi? Yang di pick. Banyak deh curhatnya. Yang di pick. Itu juga kena kasus ditutup tuh nggak lu? Gara-gara keramaian juga. Yang tuh, pick mana nih yang waktu buka gate gitu? Yang ditutup dikasih batas itu tau nggak lu? Yang dulu pada buka gate gitu kan, bikin acara. Iya, yang itu. Nah itu sekarang juga ditutup. Itu udah berapa kali tempat udah kejadian tuh ditutup, nggak boleh main situ lagi gitu. Nah sini tutup, mana-mana tutup, lu mau main di mana lagi kalau nggak lu jaga kan? Iya. Gitu. Jadi pesan terakhir deh buat teman-teman FPV di Indonesia, menurut lo, monggo sampaikan daripada gondok-gondokan di. Ketika lo datang ke tempat orang, seenggaknya lo harus tahu lo main di mana, kontaknya siapa. Gue yakin di seluruh Jakarta, seluruh BSD, seluruh Tangerang, seluruh Indonesia pasti ada yang main FPV. Dan pasti nemenin. Iya, dari Sabang sampai Merauke pasti ada. Bahkan yang dari sampai Papua pun ada. Gue kalau ke keluar kota gitu ya main FPV bawa, pasti gue kontak lokalnya. Nah, ya kan? Iya. Otomatis kan? Itu udah refleks kan sebenarnya. Nggak perlu diajarin. Lu kalau misalnya main FPV, lu kontak gue dulu ya, itu kan ya elah itu etika gitu maksudnya. Ya.
gue jadi langsung jadi ini nih. Ya harusnya kan itu udah bawaan gitu ya. Iya, udah jadi bawaan, betul. Ya. Berarti gue korban pertama lo untuk klarifikasi. Enggak sih. Sebenarnya gue pengen daripada gue ngetik-ngetik di story, mendingan sekalian langsung ngobrol, share. Betul, Jadi betul. biar dapat manfaatnya juga. Paling enggak terbang harus tanggung jawab. Bukan tanggung jawab, lebih ke pinter. Iya. Fly smart ya. Iya. Fly smart. Terbang pinter, terbang tanggung pinter, jawab, terbang terbang attitude. Altitude atau Attitude. Iya. Attitude. Itu yang paling penting Ya, itu. paling gitu aja. Nah, terus kalau ada orang dari jauh nih datang, misalnya dari Aceh datang ke sini atau dari Papua balik datang ke sini. Nah, terus dia belum kenal lo nih, dan lo nggak tahu apa mereka tuh nggak tahu rulesnya nih, main di cozy itu kayak gimana. Nah, terus harusnya normalnya gimana bro? Kalau misalnya ada orang datang jauh nih, datang ke sini ke cozy mau terbang, itu gimana rulesnya? Yang pasti satu. Belum tahu apa-apa nih. Yang pasti satu. Lu harus jajan kopi dulu. Harus itu lah. Penting. Ya, benar. Ya terus udah gitu ya. Kalau menurut gue gini, ini kan balik lagi ke personalnya ya. Dari misalkan let's say 3 orang atau 4 orang, satu orang pasti ada nih satu orang yang emang gesrek gitu kan. Cuman yang mudah-mudahan teman-teman yang lain ngasih tahu gitu. Cuman kalau emang udah ada kejadian misalkan dia main aja terbang gitu ya, ya mau nggak mau gue tegur sih pak. Lo tegur? Iya dong pasti. Gue secara misalkan dia nggak izin di antara 4 ini ya kan tiba-tiba udah posting bla bla bla. Gue tegur sih, maksudnya gue tegur. Iya. Nah itu lu kan sama aja lu ngacak-ngacak pak. Nah itu benar, itu benar. Udah deh, udah itu aja simpel. Iya benar. Harusnya tahu. Semoga beberapa temen yang belum paham cara mainnya dengan adanya video ini, jadi ngerti sih. Udah gitu aja sebenarnya. Kayak lu bilang dari mula. Ya. Jadi lu nggak cuman bisa ngerakit drone, terbang lu canggih, tapi attitude lu. Ya attitude kalau jelek sih, ya nggak bakal lama sih. Nggak bakal lama sih. Iya. Karena industri ini kan ya segitu-segitu aja. Orangnya itu juga Yes, pasti tahu sir. juga. Yap. Ya udah, paling gitu. Jadi thank you yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jadi next semoga nggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali. Nonton, thank you udah datang di video saya. Much love, One Glove TV, Om Anton, we are out. Cheers.